リンクスタート。 Pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan mata pemungutan pajak penghasilan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fairuziandi dengan NIM channel N024003 akan mempresentasikan materi tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama, menghitung pajak. Yaitu yang pertama ada sifat pembayaran pajak. Pajak penghasilan adalah pajak langsung yang dipungut secara periodik setahun sekali saat terutang pajak adalah akhir tahun pajak, yaitu 31 Desember. Wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya atau self assessment. Kemudian pelunasan dan pelaporan. Hasil perhitungan kurang bayar untuk orang pribadi dilunasi paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. SPT PPh disampaikan paling lambat 31 Maret. Untuk badan dilunasi paling lambat 30 April. SPT PPh disampaikan paling lambat 30 April. Kemudian pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Untuk meringankan beban wajib pajak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memungkinkan angsuran bulanan ini disebut pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan berfungsi sebagai pembayaran pendahuluan atau kredit pajak yang dapat dikreditkan di akhir tahun. Kemudian contoh soal perhitungan PPh. Wajib pajak badan dengan penghasilan kena pajak PHKP sebesar 1.500.000.000 dan peredaran brutonya 52 miliar. Pada tahun 2015, angsuran PPh pasal yang 25 yang telah dilunasi adalah 120 juta. Hitunglah PPh yang masih harus dibayar. Penghitungannya PPh terutang 25% dikali dengan 1.500.000.000 akan menjadi sebesar 375 juta. Kemudian untuk angsuran PPh pasal 25, masa pajak dalam tahun berjalannya sebesar 120 juta. Kemudian untuk pajak yang masih harus dibayar 375 juta dikurang dengan 120 juta, maka hasilnya akan menjadi 155 juta. Berikutnya ada jenis-jenis pembayaran pajak dalam tahun berjalan. Yang pertama ada PPh pasal 21. Pemotongan PPh atas gaji, itu pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya terkait hubungan kerja. Untuk PPh pasal 22 yaitu pembayaran pajak oleh importir 2,5% dengan API, 7,5% tanpa API. Potongan oleh bendaharawan sebesar 1,5%, harga pembelian dan penjualan hasil produksi sebesar 0,1% sampai 0,45% DPP PPN. Kemudian PPh pasal 23, pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa atau kegiatan 15% untuk bunga, dividen, royalti, 2% untuk sewa, jasa teknik, manajemen, dan lain-lain. Untuk PPh pasal 24, pembayaran atas penghasilan di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak terutang di dalam negeri untuk menghindari pajak berganda. Kemudian PPh pasal 25, pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Kemudian PPh pasal 26, pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atau atas penghasilan dari Indonesia 20% kali penghasilan bruto. Berikutnya ada macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama, pengertian PPh. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima diperolehnya dalam suatu tahun pajak Siti Resmi 2019/70. Kemudian dasar hukum PPh diatur oleh nomor 7 tahun 1983 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. PP, Kepres, Kepmenko, Kepdirjen, Kepdirjen Pajak, dan SE Dirjen Pajak. Kemudian PPh pasal 21. Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, tarif progresif 5% sampai 30% berdasarkan penghasilan tahunan. Wajib pajak tanpa NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi. PPh pasal 22, pajak atas kegiatan ekspor dan impor, pembelian barang oleh pemerintah atau BUMN, BMD, dan penjualan hasil produksi. Tarif bervariasi, misal 2,5% impor dengan API, 1,5% pembelian pemerintah.
Untuk PPh pasal 23, pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan. Tarif 50% untuk dividen, bunga, dan royalti, 2% untuk sewa, jasa teknik, manajemen, dan jasa lainnya. PPh pasal 24 itu mengatur perhitungan pajak atas penghasilan di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap PPh terutama di dalam negeri. Untuk pasal 25, angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Untuk pasal 26, pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh wajib pajak luar negeri. 20% dikali penghasilan bruto. Kesimpulan dari materi ini yaitu penelusuran pajak dalam tahun berjalan melalui angsuran atau pemotongan pihak ketiga meringankan beban wajib pajak dan menjaga stabilitas penerimaan negara. Sistem ini bagian dari self-assessment, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Berbagai jenis PPh 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 mencerminkan jangkauan sistem perpajakan Indonesia terhadap berbagai sumber ekonomi. Pemahaman ini, mekanisme ini penting untuk kepatuhan pajak yang benar dan tepat waktu, serta mencegah kesalahan perhitungan. Pajak berperan sebagai sumber pendapatan negara dan alat pengatur ekonomi. Baik, sekian saja dari materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.